Halo, bertemu lagi dengan saya Wong Kidal. Kali ini saya akan menceritakan film tentang seorang anak perempuan yang memelihara seekor anjing sejak masih kecil. Dia sangat menyayangi anjing tersebut. Namun ternyata anjing itu adalah seekor serigala yang ditakuti manusia. Sebelum mulai, tak lupa saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan umur yang barokah. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria dan anak perempuan yang sedang menuju rumah baru di desa. Anaknya ini bernama Victoria, kita panggil saja Ria. Ria menjadi anak yang pendiam sejak ibunya meninggal. Dia bahkan tidak mau berbicara sepatah kata pun pada orang lain, bahkan sama ayahnya sendiri. Ayahnya membawa Ria ke kampung halaman supaya Ria bisa melupakan kenangan bersama ibunya. Namun sikap Ria tidak berubah walaupun ayahnya sudah berusaha keras supaya Ria itu mau berbicara. Sampai sekarang Ria masih mendengar daftar lagu milik almarhumah ibunya. Esok pagi, ayahnya yang bernama Stephen mengajak Ria keluar untuk menghirup udara segar. Namun Ria tidak memperdulikan, dia malah sibuk mendengar musik di telinganya. Stephen tidak mau memaksa, jadi dia pergi keluar sendiri. Karena takut sendirian di rumah, akhirnya Ria ikut keluar bersama ayahnya. Kali ini Stephen membawa Ria mendaki gunung. Sesampai di puncak dia menceritakan kepada Ria bahwa dulu dia sering mendaki gunung ini bersama ibunya. Melihat ayahnya sedih, Ria lalu memeluknya. Ketika hendak kembali ke rumah, Stephen lupa jalan pulang. Ia menyusuri jalan menggunakan peta, namun dia tersesat. Mereka terus berjalan tanpa henti, dan hatinya mulai tenang setelah melihat rumah warga dari kejauhan. Mereka menghampiri rumah tersebut dan menyapa pemilik rumah. Alhamdulillah sang pemilik rumah menerima mereka dengan baik sambil menyuguhkan 2 gelas air putih. Ria yang melihat 2 ekor kuda di halaman rumah, langsung mendekatinya. Dan di dekat kandang itu Ria melihat anak anjing yang sedang tidur. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Ria mengelus-ngelus anjing itu. Ketika sang pemilik anjing mendekat, Ria langsung menanyakan nama anjing tersebut. Bapak tua itu bilang namanya adalah Misteri. Lalu dia pun memberikan anjing itu kepada Ria sebagai hadiah dari hutan. Sesampai di rumah, Ria langsung mengeluarkan Misteri dari dalam tasnya. Ria tidak ingin ayahnya tahu jika dia membawa anak anjing, sehingga saat ayahnya memanggil, Ria cepat-cepat menyembunyikan Misteri di dalam kardus. Esok paginya, sebelum berangkat ke sekolah, Ria memasukkan Misteri ke dalam lemari. Ketika sampai di sekolah, Stephen bilang kepada Ria, ini adalah sekolah barunya, dan Ria akan mempunyai teman baru. Ketika melihat bapak-bapak lewat, Stephen bilang bapak itu seperti penjahat berantai. Lalu Ria tanya apa itu arti penjahat berantai? Seketika itu Stephen kaget, dia lalu meminta Ria mengulangi kalimat yang sama, seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Dia bahagia sekaligus terharu, mendengar anaknya sudah mau bicara lagi. Ketika hendak meninggalkan sekolah, dia berkenalan dengan seorang janda yang bernama Anna. Anna. Sedangkan di rumah, Misteri keluar dari lemari, dan membongkar semua barang Ria yang ada di kamar. Singkat cerita, sepulang sekolah Ria langsung berlari menuju kamarnya. Dia bercerita tentang Pokemon kepada Misteri. Ça, tu vois, c'est ça la mèche. Quand frère étincelle, quand il évolue, c'est dragon pour un maître cœur pur. Y a aucune raison qui... Setelah itu ayahnya masuk ke kamar untuk mengambil pakaian kotor. Ketika berada di kamar, ayahnya kaget melihat ada seekor anak anjing bersama Ria. Stephen bertanya dari mana anjing itu berasal. Ria mengatakan bahwa dia mendapatkan anjing itu dari bapak tua yang mereka temui kemarin. Lalu Ria memohon izin kepada ayahnya untuk memelihara Misteri di rumahnya. Melihat Ria bahagia bersama anjingnya, Stephen pun setuju untuk memeliharanya. Sore itu, di samping rumah, Ria bermain dengan Misteri.
Stephen yang melihat itu pun ikut bahagia, karena anaknya sudah ceria seperti dulu lagi. Hari demi hari berlalu, Ria sering menghabiskan waktunya bersama misteri. Tidak terasa misteri pun semakin besar. Di sekolah Ria menceritakan kisahnya bersama misteri kepada guru dan teman-temannya. Temannya sangat antusias mendengar cerita Ria tentang misteri, anjing peliharaannya yang saat ini sudah menjadi sahabat baiknya. Pagi itu, Stephen mengantar Ria ke sekolah bersama misteri. Ketika hendak pulang, janda tua yang bernama Anna itu melihat anjing yang dibawa oleh Stephen. Ia bilang anjingnya cukup liar, dan memiliki cakar yang besar. Ternyata Anna bekerja di kantor konservasi, jadi sedikit banyak dia tahu tentang hewan. Kemudian dia meminta Stephen datang ke kantornya untuk memvaksin misteri. Ketika perjalanan pulang, Stephen melihat ada sekelompok masyarakat yang sedang demo menuntut pemerintah mengamankan serigala yang sering memangsa domba peliharaan mereka. Sesampai di rumah, Stephen kepikiran dengan perkataan Anna di sekolah, lalu dia bertanya kepada Terry. Menurutnya misteri itu anjing jenis apa? Terry bilang jika misteri itu anjing jenis husky yang biasa menarik kereta luncur di salju, sehingga badan dan cakarnya lebih besar. Stephen pun lega mendengar penjelasan Terry. Malam itu mereka menghabiskan waktu bertiga sambil menikmati makanan yang dimasak oleh Terry. Esok pagi, ketika pergi belanja di toko kelontong, Stephen bertemu dengan Anna. Anna bertanya mengapa kemarin Stephen tidak datang ke kantornya untuk melakukan pemeriksaan. Stephen mengatakan bahwa dia sudah mengetahui misteri berasal dari anjing jenis apa. Tapi Anna tidak setuju jika itu adalah anjing jenis husky. Ketika melihat gigi misteri, Anna bilang kemungkinan besar itu adalah serigala. Untuk memastikan itu, Stephen harus membawanya ke dokter hewan. Namun Stephen menolak dan pergi meninggalkan Anna. Di sekitar rumah Stephen, ada warga yang sedang menjaga hewan ternaknya. Di sana mereka menemukan jejak keberadaan serigala. Karena tidak mau hewan ternaknya dimangsa oleh serigala, maka mereka segera pergi mencari keberadaan serigala itu. Di sisi lain, Ria sedang duduk berdua bersama misteri. Di sana terlihat misteri yang sedang menggonggong seolah-olah memanggil temannya. Dari kejauhan terlihat ada seekor serigala dewasa yang sedang mencari sumber suara itu. Di rumah, ketika asik membuatkan misteri kandang, tiba-tiba terlihat mobil warga yang menuju rumahnya, namun mobil itu langsung mutar balik dan pergi. Malamnya Stephen meminta Ria tidak lagi tidur dengan misteri di kamarnya, karena sekarang misteri sudah terlalu besar. Namun tetap saja misteri masuk ke kamar Ria dan ingin tidur bersamanya. Esok paginya, Stephen, Ria dan pamannya pergi mendaki gunung untuk menghirup udara segar. Di tengah perjalanan, misteri berlari jauh di depan sehingga Ria kesulitan menemukan jejaknya. Ketika Ria berteriak-teriak memanggil misteri, tiba-tiba di depannya ada seekor serigala dewasa yang sedang menatapnya dengan tajam. Ria berhenti tanpa berkata apa-apa, kemudian ayahnya yang melihat Ria dalam keadaan terancam, menyuruh Ria mundur secara berlahan sampai di pelukan Stephen. Setelah itu misteri datang dan menatap serigala yang ada di depannya. Misteri tidak tahu jika yang dihadapannya itu adalah ibunya. Tanpa mengganggu, serigala itu pun pergi meninggalkan mereka. Setelah kejadian itu, Stephen membawa misteri ke kantor rehabilitasi untuk melakukan pemeriksaan. Setelah hasil laboratorium keluar, Anna mengatakan bahwa misteri adalah seekor serigala abu-abu berdarah murni, sehingga Stephen harus membebaskannya. Terry khawatir serigala itu mengancam nyawa mereka. Namun Anna mengatakan bahwa serigala itu tidak berbahaya, hanya saja yang menjadi masalah adalah sejumlah warga tidak menyukai serigala, karena mengancam hewan ternak mereka. Anna menyuruh Stephen untuk membawa misteri ke cagar alam, di sana misteri akan aman dari gangguan manusia. Namun Stephen keberatan, karena dia tidak bisa memisahkan anaknya dengan misteri. Anaknya butuh bertemu setiap hari dengan misteri. Anna pun mengalah, dia memberi waktu 1 malam kepada Stephen dan Ria untuk bersama dengan misteri. Setelah itu dia meminta Stephen menghubungi pengelola cagar alam. Esok paginya Stephen memutuskan untuk tidak mengirim misteri ke cagar alam. Stephen menempatkan misteri di ruangan samping rumahnya supaya misteri lebih aman. Namun kejadian yang tidak diinginkan terjadi.
Serigala dari hutan datang memangsa 2 ekor domba warga sekitar. Warga tersebut langsung mendatangi rumah Stephen. Dia cerita kalau ada serigala yang memakan domba miliknya, jadi dia meminta Stephen mengurung hewan peliharaannya. Tapi Stephen bilang dia tidak memiliki hewan peliharaan. Setelah itu Stephen pun bergegas pergi ke sekolah untuk menghadiri pertunjukan drama. Ketika Stephen dan Anna tengah asik menyaksikan pertunjukan kedua anaknya di atas panggung, rumah Stephen didatangi oleh warga yang curiga jika Stephen menyembunyikan sesuatu. Dan mereka pun menemukan misteri yang sedang dikurung di samping rumahnya. Warga itu langsung menelpon Anna untuk melaporkan keberadaan serigala itu. Anna diam menatap Stephen yang ada di sampingnya. Dia tidak percaya ternyata Stephen belum menyerahkan misteri ke petugas cagar alam. Akhirnya dengan terpaksa, Anna dan petugas datang ke rumah Stephen untuk membawa misteri. Ria terlihat sangat berat harus melepaskan misteri pergi, karena misteri adalah hewan kesayangannya yang menemaninya selama ini. Sambil menangis Ria hanya bisa melihat misteri pergi meninggalkannya. Sejak misteri sudah tidak ada lagi di rumah, keceriaan di wajah Ria hilang. Setiap malam dia mengalami mimpi buruk. Tidak hanya itu, Ria juga tidak mau lagi berbicara kepada ayah dan pamannya. Karena sudah tidak tahan melihat Ria yang sering murung dan bersikap dingin kepadanya, maka Stephen memutuskan untuk mengajak Ria ke tempat warga dan badan konservasi berkumpul, supaya Ria tahu apa yang terjadi di lapangan. Di sana Ria akhirnya paham, mengapa serigalanya dibawa ke cagar alam. Ternyata banyak warga sekitar yang marah dengan kehadiran serigala di sekitar mereka. Karena serigala itu sering memangsa hewan ternak warga, yang mana hewan itu adalah sumber mata pencaharian keluarga. Di sekolah, ketika gurunya berusaha mengajari Ria, tiba-tiba Ria minta izin keluar. Ternyata di luar ada misteri yang menunggunya di depan pintu gerbang. Seketika itu juga wajah Ria kembali ceria. Dia sangat bahagia melihat misteri kembali menemuinya. Karena takut ada warga yang melihat keberadaan misteri dengannya, maka Ria mengajaknya pergi. Ria terus saja mengikuti kemana misteri melangkah. Hingga dia tidak sadar sudah berjalan begitu jauh meninggalkan sekolah dan pemukiman warga. Di sisi lain, Anna datang menemui Stephen yang ada di sebuah kafe. Anna mengatakan bahwa dia mendapat info dari petugas cagar alam jika seminggu yang lalu misteri hilang. Lalu dia menanyakan posisi Ria ada di mana, karena sepengetahuan dia, serigala mampu menempuh jarak ratusan kilometer hanya untuk menemui kawanannya. Sedangkan Ria adalah kawanan misteri. Stephen belum yakin dengan apa yang dijelaskan Anna. Namun tiba-tiba guru Ria nelpon, gurunya bilang Ria tidak ada di sekolah. Stephen pun bergegas bersiap dan pergi mencari Ria di atas gunung. Sedangkan Anna pergi memanggil polisi. Di sisi lain, dalam keadaan kedinginan Ria terus saja mengikuti misteri, dia tidak peduli dengan situasi di sekitarnya yang sudah penuh salju. Hingga sampailah dia di kerumunan serigala. Stephen yang terus menelusuri bukit salju sambil berteriak memanggil-manggil nama anaknya. Berapa lama kemudian dia melihat seekor serigala ada di depannya. Dia mendekati serigala itu, dan ternyata itu adalah misteri. Misteri lalu berlari ke depan seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu kepada Stephen. Stephen terus saja mengikuti langkah misteri yang berlari di depannya, hingga akhirnya dia melihat Ria yang duduk lemah tak berdaya karena kedinginan. Stephen langsung menggendong Ria dan membawanya pulang. Jarak pulang ke rumah Stephen ternyata sangat jauh, sehingga dia mampir ke rumah bapak tua yang dulu memberi misteri kepada Ria. Alhamdulillah di rumah itu mereka dijamu dengan sangat baik, sehingga mereka bisa menghangatkan Ria yang menggigil kedinginan. Tak lama kemudian Anna dan Paman Terry datang menyusul Stephen di rumah bapak tua itu. Di atas meja makan Stephen bertanya kepada Ria, mengapa dia berlari ke atas gunung di musim dingin. Ria mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan misteri. Tapi dia merasa gagal. Anna bilang jika serigala itu berada di kawasan yang tidak aman, karena pihak pemerintah membolehkan warga untuk memburu serigala. Pak Tua mengatakan bahwa peluru tidaklah bisa menyelesaikan masalah yang sedang peternak domba hadapi. Anna lalu menjelaskan bahwa dirinya bukan anggota dewan yang bisa membuat undang-undang.
Pak tua itu geram dengan keputusan pemerintah yang dianggapnya tidak tepat. Di luar rumah terlihat beberapa warga yang sedang berburu serigala. Mereka menemukan jejak keberadaan serigala. Sedangkan Ria, duduk di teras rumah sambil melihat sekitar. Dia bilang kepada ayahnya bahwa dia yakin misteri akan kembali menemuinya. Dan benar saja, di kejauhan terlihat misteri yang sedang berjalan menujunya. Saking senangnya Ria langsung berlari menghampiri misteri. Namun sayang, ada warga yang menyadari keberadaan serigala itu, dan menembaknya. Misteri langsung tergeletak pingsan. Ria menangis histeris sambil memeluk misteri. Sedangkan ayahnya datang menghampiri dan memukul peternak itu karena telah membahayakan nyawa anaknya. Lalu mereka membawa misteri ke dalam rumah, dan Steven berusaha menyelamatkannya dengan mengeluarkan peluru dan menjahit luka yang ada di paha misteri. Semua proses berjalan dengan lancar, misteri berhasil diselamatkan. Ria sangat bahagia mendengar berita itu dari ayahnya. Singkat cerita, luka pada paha misteri semakin hari tambah baik. Anna juga mendapatkan berita bagus, yang mana pemerintah sudah melarang warga untuk berburu serigala, sehingga mereka bisa hidup di kawasan tersebut. Ria juga sudah ikhlas melepaskan misteri ke habitat asalnya. Karena dia sadar serigala tidak bisa hidup bersama manusia, begitu juga sebaliknya. Film pun tamat. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.